Selamat malam. Wah, Bapak Selamat sudah malam, langsung selamat malam. nongol. Selamat Apa malam kabar? para follower Himsi Pusat juga selamat malam, Bapak. Adi, Apa kabar gitu. Iya. baik, baik. Gimana? Aduh, ini Sehat-sehat saja, Bapak. alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana yang di Bali ini? Iya, di Bali. Wah, kalau berbicara di Bali kaitannya sama pariwisata lagi rada tepar nih, Pak. Tepar banget ya, katanya tepar banget. Tepar banget karena hampir semua hotel semuanya pada benar-benar iya. Nangis bener Jadi ya, nangis bener ya. tutup ya di daerah ini aja sih yang Canggu aja ya, yang mungkin karena di sana banyak apa namanya tamu-tamu atau WNA yang memang tinggal di sana, itu aja yang masih hidup di sana. Sisanya Oh, benar-benar mati suri. Iya. kasihan, kasihan, kasihan. Sampai Iya, begitu ya. iya itu dia karena sama sekali kan memang nggak ada tamu kan. Iya, Semua iya. orang tidak berani keluar. Jadi bisa satu hotel itu cuma mungkin berisi 1-2 tamu aja, Pak. Jadi nggak mungkin akan Itu bisa. lebih parah dari 98 ya. Sangat sangat parah, Pak, terparah mungkin. Parah. Iya. Bapak Itu gimana, karena, Pak, kegiatannya selama COVID? nah ini dia, lebih banyak di rumah jadi. Eh, iya, iya, Selamat iya. di ujung datangnya COVID itu masih balik ke Jakarta. Sudah Perjalanan termasuk jauh. warga yang potensial ya, Pak ya? Bisa Hah? terkena ya? Oh iya, iya. Jadi pas pulang waktu itu kan saya baru balik dari Seattle, Heeh. nengok itu persis di akhir Februari. Oke, oke, oke. Masih rada-rada Iya. aman hanya gitu kan. Ini sudah Tapi cukup banyak ini yang bergabung, Bapak, yang oh, melihat yang baru acara kita nih. Iya, dan kebetulan memang IG Himsi Pusat ini lumayan banyak nih. Jadi kalau dalam apa namanya sebutan anak-anak generasi digital itu kita sudah termasuk namanya selebgram gitu. Jadi selebritis Instagram karena followernya sudah lebih dari 10.000. Jadi sudah 22.000 follower kita. Ya, jadi ajang untuk bisa berbagi informasi tentang psikologi tentu saja. ya, Iya, ya, kali ya Pak. ngobrol-ngobrol nih Bapak. Bapak, apa nih aktivitasnya sekarang Bapak? Eh, tentunya karena work from home, saya Hmm, mengurangi aktivitas keluar. Jadi mm-mm, beberapa kegiatan di luar kota juga 1 tahun nggak pernah didatangi. Dan kebetulan beberapa kegiatan lain juga masih bisa dihandle dari rumah. Jadi lebih banyak di mm-mm. rumah. Oke, oke. Jadi boleh cerita Pak dulu. Jadi Bapak kan termasuk kepemimpinan dari 2000 dua periode ya Pak Rahmat ya, Ya, 2000 jadi sampai 2007 ya. Mm-mm. betul, betul. Saya di penghujung dari sistem lama. Sistem lama itu tidak pemilihan ketua umum, tapi Mm-mm. yang dipilih adalah presiden elect. Jadi Mm. ini menjadi presiden elect dari tahun Mm-mm. 98 sampai 2000. Mm. Kemudian Mm-mm. masih peralihan. Kemudian di tahun 2000 itu saya jadi ketua umum. Ya, jadi Iya dan sebenarnya dari tahun 98 sebenarnya yang oke aktifnya. sudah Ya, pegang himsi ya Pak ya. iya, iya Waktu itu betul. sudah namanya sudah himsi ya Pak ya. Iya juga di masa peralihan itu. Jadi Mm-mm. di mana banyak teman-teman yang sudah bukan S1 lagi, dan Mm-mm. mereka magister, mereka bahkan sudah doktor, dan kemudian timbul keinginan untuk merubah nama pada waktu itu dalam kongres, dan akhirnya diputuskan dicarikan nama yaitu Himpunan Psikologi Indonesia. Mm-hmm. Iya iya. Setahu saya Bapak termasuk mungkin waktu itu saya masih awal-awal bergabung dengan HIMSI ya Pak ya, masih jadi anggota gitu ya. Dan Ya, memang saya sempat mendengar Bapak termasuk salah satu pencetus gitu ya
untuk bahwa psikologi ini sudah saatnya punya undang-undang gitu ya Pak ya. Gimana ceritanya dulu Pak Rahmat? Betul. Jadi sesudah saya pada saat presiden elect itu, kebetulan saya juga anggota MPR RI pada waktu itu, dan saya mengikuti berbagai pertemuan-pertemuan yang menyangkut kemungkinan diciptakannya sebuah peraturan yang umum yang kemudian bisa dikuatkan sampai dengan undang-undang untuk profesi. Jadi memang sebelumnya belum ada. Jadi dan alhamdulillah pada waktu itu hubungan kita dengan profesi lain cukup baik, ya, terutama dengan ID pada waktu itu. Pak Dr. almarhum Profesor Dr. Abdul Azwar, dia ketua umum ID dan saya ketua umum HIMSI. Kemudian kami bersama-sama duduk, karena kalau HIMSI kan nggak ada sponsornya, ini nggak ada apotek, nggak ada obat, merek obat, nggak ada yang ini yang bisa jadi sponsor. Kalau mereka punya sponsor ya. Jadi dana pribadi ya Pak ya. Kita dana pribadi kemana-mana. Ikutin ini, kemudian melihat bagaimana mereka membuat undang-undang. Kemudian karena mereka juga menggunakan lawyer, kita kan belum mampu untuk bayar waktu itu. Dia bikin pasal-pasal, kita ikutin, dan kemudian di HIMSI kita bikin sebuah tim. Ada Pak ada Pak Apin ya. Pak Apin itu dari awal dia sudah ikut di sana. Ada Ibu Butet ya, Farida Tobing. Pengurusan waktu itu hampir semuanya ikut di dalam tim, dan kami mencoba membuat pola berpikir sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ID pada waktu itu. Cuman sedihnya ya ID dalam 4 tahun dia jadi undang-undang, kita sudah 21 tahun baru masih RUU gitu. Masih RUU. Panjang banget ya Pak ya. Kalau anak sudah kuliah ya Pak ya. Udah punya anak lagi. Udah mau bercucu ya. Ini banyak yang menyapa Pak Rahmat ini Pak. Kayaknya mungkin ini nih anggota APIO, Bapak sebagai ininya ya, papinya. Malam Opa Hari Victor ini, Bapak Hari Victor, selamat malam. Ada Mbak Lucy, ada Mbak Laila Saleh, ada Pak Mariono, dan wah cukup banyak nih yang mengirimkan cinta buat Pak Rahmat. Iya. Saya senang nih kalau udah ada Laila juga enak, karena dia bank data kita. Biasanya dia paling nyimpen. Ini Pak Apin juga datang nih. Apin juga udah muncul. Nah ini juga iya, menyenangkan bisa reuni ya Pak ya. Betul. Banyak dengan Pak Apin, dengan yang lain yang kami meyakinkan ke malam semuanya ya. Tapi waktu itu seperti apa Pak? Teman-teman internal dari HIMSI sendiri seperti apa pada waktu Bapak mulai menggelontorkan tentang RUU psikologi ini? Iya, tentunya ada pro dan kontra. Kontranya kenapa Pak waktu itu Pak? Kontranya gambaran bahwa dengan undang-undang itu psikolog bakal ditangkap-tangkepin kalau salah gitu. Oh. Jadi gambarannya gitu. Jadi ada rasa ketakutan pada waktu itu kalau sampai membuat kekeliruan, bikin filenya tidak lengkap. 10 tahun, 9 tahun kebanjiran hilang gitu. Nanti misalnya gitu ya. Padahal kalau untuk hari ini itu sudah sama sekali tidak jadi masalah lagi. Digital yang sudah begitu mudah, dan kemudian penggunaan alat-alat tes yang juga sudah digital, itu menyebabkan data-data tidak akan hilang. Tapi pada waktu itu ada ketakutan untuk bagaimana kita menyimpan data dan sebagainya. Jadi kalau saya mau flashback ke belakang, bagaimana pada waktu itu pemerintah Republik Indonesia
dan dunia pada waktu itu sedang bicara mengenai daerah bebas free area. Jadi free area. Free trade area ini sedang ada AFTA, ada NAFTA, ada berbagai-bagai FTA yang lain di dunia sedang digalakkan dan harus dilaksanakan dalam waktu 2 tahun. Nah, jadi waktu itu memang ada yang memacu juga kondisi internasional pada waktu itu, memaksa HIMSI berpikir balik untuk menata organisasinya dan kemudian mencari payung untuk pegangan hukumnya. Karena kalau kita lihat alat-alat tes yang saya nggak tahu, anak-anak zaman now tahu, pernah lihat atau tidak, itu di dalam lembar tes itu, halaman depannya, itu ada tulisan rahasia negara. Tahu siapa yang ini dan siapa yang membuat, saya juga nggak tahu. Itu sama tahun 70-an ya. Jadi 60 sampai ke masih mungkin tahun 80 masih ada seperti WIS, kemudian beberapa tes yang lain. Itu di sebelah kiri atasnya itu atau kanan atasnya ada tulisan rahasia negara. Memang seolah-olah itu sesuatu yang sakral yang tidak boleh dimainkan. Dikutak-kutik gitu ya. Ya. Tapi sebetulnya tidak ada perlindungan sama sekali. Tidak ada perlindungan. Dan bahkan yang paling menyedihkan, alat tesnya sendiri juga fotokopian dari luar negeri gitu. Jadi udah takut duluan ya Pak ya. Udah kelihatan bahwa kita mengkopi ya. Ceritanya gitu kan. Nah, jadi akhirnya kami bersepakat dan akhirnya sampai menjadi keputusan Kongres. Jadi dari apa yang ada di catatan saya itu memang termasuk dimasukkan ke dalam SK Kongres ke-8 itu tahun 2000 tanggal 20 Oktober tentang mandat kepada PP HIMSI menyusun usulan RUU psikologi. Itu masih tahun 2000 itu SK Kongresnya adalah RUU psikologi. Nah, kemudian tahun 2004 dalam mandat tersebut PP HIMSI membuat panitia ad hoc dari pengurus HIMSI, PP HIMSI untuk mengkaji, menyempurnakan berbagai regulasi termasuk masalah RUU. Jadi yang dijadikan regulasi itu bukan hanya persiapan RUU ya. Jadi pada zaman itu mungkin beda dengan hari ini yang sudah sangat sempurna. Kami waktu itu masih membuat ADART, kemudian tata laksana untuk asosiasi dan ikatan. Kemudian itu baru di-SK-kan. Kemudian identitas organisasi, misalnya logo, bendera, dan sebagainya. Sebelum saya tidak menemukan adanya catatan SK PP HIMSI. Dan kemudian dalam periode saya mencoba untuk pedoman identitas organisasi ini, saya masukkan dalam sebuah SK. Masing-masing SK gitu. Logo ada SK-nya, bendera ada SK-nya. Kemudian lagu Mars dan ini himne ada SK-nya. Kemudian sudah itu kami merapikan kode etik. Saya termasuk kepada almarhum Mbak Ida Purnomasidi yang Ida Purnomasidi ya. Betul. Dia senior kita almarhumah yang sangat betul-betul menghabiskan waktunya untuk kegiatan ini. Oke. Jadi benar-benar masih ini ya Pak ya, perangkat yang sangat inti ya dari fondamen organisasi ya. Bapak bereskan dulu kan gitu ya. Iya, betul. Jadi RUU itu adalah ujungnya nanti. Nah, kemudian seperti S1. S1 kita menjadi psikolog itu kemudian dianggapnya S1 plus. Dan ini yang menyebabkan kami dari PP HIMSI bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bertemu dalam cukup lama mengenai masalah ini. Kami datang dan akhirnya keluar SK dari Dirjen menunjuk HIMSI untuk menjadi pelaksana pendidikan profesi psikologi. Jadi PAPA waktu itu Pak
Pak Sabito Wirawan almarhum, Pak Eno Markum ke Amerika. Kemudian kami datang ke APA dan kami membahas dengan APA bagaimana APA di dalam melakukan bimbingan, arahan, dan kemudian juga pencatatan terutama dari kegiatan-kegiatan seorang psikolog. Nah, akhirnya kami juga menyusun sebuah pedoman pendirian program pendidikan magister psikologi. Karena akhirnya pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Tinggi membuat persetujuan bahwa sesudah dilengkapi filsafat yang advance dan statistik yang advance, maka dia bisa dianggap sebagai seorang magister. Jadi S1 plus yang ditambah sedikit itu mereka sudah menjadi magister. Itu salah satu yang kami lakukan, mungkin bukan keberhasilan, tapi paling tidak catatan sejarah melihat bahwa akhirnya S1 plus itu diakui menjadi pendidikan magister. Iya, nah, ini persis kayak zaman Belanda gitu ya, kemerdekaan ya. Jadi gimana yang S1 termasuk saya, Pak. Saya juga S1 plus. Jadi akhirnya dibuatlah program 6 bulan. Walaupun akhirnya jadinya 1 bulan, 1 tahun ya. Tapi waktu itu cukup dengan 6 bulan saja. Dan dalam selamat malam juga buat Mas Sadik nih. Ini cukup banyak yang mendengarkan pitutur Bapak ini. Ada Mas Seger, selamat malam Mas Seger. Ada Mbak Neno, wah ada Mbak Ilham Dewi, banyak banget nih. Ya. Semuanya selamat malam nih. Iya, wah. Senang ya bisa reuni dengan cara anak muda nih gitu ya. Betul. Ini makanya saya juga lagi mencoba menyesuaikan diri. Iya. Kami merapikan juga pada waktu itu sebelum ke RUU itu mengenai pedoman pelaksanaan akreditasi pendidikan profesi. Oke. Jadi buat tim teman-teman yang pada waktu itu mungkin namanya, tapi dalam catatan lengkap sekali. Saya masih memiliki catatan ini, menyusun bagaimana kita melakukan akreditasi terhadap pendidikan profesi di Indonesia. Nah, waktu itulah kemudian kerjasama dengan UI, Unpad, dan UGM membuat kolokium, dan dari kolokium itulah yang sekarang menjadi AP2TPI. Jadi ajang pertemuan antara organisasi profesi dengan para pelaksana pendidikan profesi. Nah, ini yang disusun Basna. Kami membuat pedoman juga pada waktu itu sebelum adanya undang-undang. Jadi undang-undang ini nggak ujuk-ujuk ada gitu ya. Nggak ada undang-undang. Tapi kami lakukan itu. Kemudian yang juga pada waktu itu, terima kasih juga kepada Mas Apin, karena beliau ada di BNI waktu itu, dan akhirnya pada waktu itu masih jarang organisasi yang punya kartu anggota dikaitkan dengan kartu dari bank. Tapi pada waktu itu HIMSI tahun 2000 sudah mengawali dengan kartu tanda anggota dan berhasil dengan BNI. Termasuk juga sebuah jembatan pada waktu itu bagaikan chicken and egg, telur dan ayam, mana yang jadi duluan. Iya betul. Kita mau bikin asosiasi. Nah, asosiasi apa yang memulai? Akhirnya PP HIMSI bersepakat, kalau gitu kita tunjuk dulu beberapa dewa-dewa kita untuk menjadi pengawal dari pembuatan asosiasi. Jadi pada waktu itu sosial ada Pak Salito dan Pak Eno. Kemudian untuk APIO itu ada almarhum Pak Munandar. Kemudian beberapa yang lain. Kemudian begitu juga di IPK, di klinis, beberapa tokoh di Bandung dari Unpad, dari UI, dan dari UGM. Saya sebagai Ketua HIMSI mengangkat beliau dengan penuh kehormatan untuk menjadi tokoh psikologi sosial, klinis, ataupun yang lainnya. Nah, dari itulah beliau kemudian membentuk asosiasi. Beliau sebagai mbahnya sosial, mbahnya Pio, nah, beliau dan itulah yang menyebabkan akhirnya lahirlah asosiasi. Dan itu terus terang sangat mengejutkan sekali karena
pendapat kami pada waktu itu, Ketua Umum HIMSI itu bukan Toserba, bukan toko serba ada, yang punya segalanya, yang mengerti segalanya. Jadi keilmuan untuk bidang-bidang tertentu, dan kemudian bagaimana seseorang ketertarikan kepada bidang tertentu, itu nggak bisa ada dalam HIMSI saja. Itulah yang menyebabkan lahirnya asosiasi atau ikatan-ikatan. Kemudian juga mengenai yang sekarang ini, sebetulnya kan sudah lahir apa yang namanya lembaga sertifikasi profesi. Undang-undangnya sudah ada. Nah, waktu itu undang-undangnya juga belum ada sampai waktu baru lahir. Organisasi profesi yang hadir pertama kali itu HIMSI. Tapi hadir bersama HIMSI itu adalah asosiasi masak di restoran, asosiasi las di bawah air, bangsa itu yang datang gitu. Yang white collar masih mikir-mikir apakah betul sertifikasi begini. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Pak Satrio sebagai Dirjen Pendidikan Tinggi yang selalu menerima kami dan berdialog berjam-jam, bahkan sore hari itu seringkali kami bersama-sama untuk memikirkan bagaimana ke depan. Dan akhirnya sebagai jembatan untuk melakukan sertifikasi terhadap profesi ini, kami buat SSP. Nah ini hari ini SSP masih jalan terus nih, sertifikat juta. Nah, setiap kali yang lulus dari pendidikan, mereka dapat SSP. Waktu itu juga bersama dengan dekan atau ketua asosiasi. Tapi mungkin juga sudah saatnya kita pertimbangkan lagi dengan adanya sertifikasi dari LSP psikologi, apakah masih perlu ada sebutan psikologi lagi? Karena harusnya nanti lembaga itulah yang akan memberi nama. Nah, ini terserah kepada yang punya zaman ya. Kalau kami ini sudah bilang, mungkin sudah tidak sesuai dengan zaman ya. Juga mengenai praktik psikologi, alhamdulillah kemudian SIPP ini berjalan sampai hari ini, yang pada waktu itu pernah rancu dengan Departemen Tenaga Kerja. Iya. Saya masih mengalaminya itu, Pak. Iya. Jadi ngurusnya sama Disnaker ya. Saya tidak tahu yang termasuk yang protes juga karena ternyata di sana mendapat kesukaran di Departemen Tenaga Kerjanya. Sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk jumpa dengan Menteri Tenaga Kerja, sampai Menteri Tenaga Kerjanya ganti, dan kemudian diganti oleh Pak Fahmi Idris, dan saya menyampaikan ke beliau bahwa surat izin praktik dulu harusnya profesi yang melakukan. Karena tidak hanya di ketenaga kerjaan. Kami ada psikolog anak, ada psikolog sekolah, ada psikolog pendidikan, ada PIO. Ya. Yang kalau PIO mungkin masih bisa di ketenaga kerjaan. Tapi banyak yang lain yang termasuk juga klinis yang sama sekali tidak mungkin dilakukan di tenaga kerja. Akhirnya Menteri mengeluarkan surat pada prinsipnya mengizinkan untuk memberikan ke HIMSI. Itulah sebabnya kemudian izin praktik akhirnya dikeluarkan oleh HIMSI. Nah, jadi berbagai hal yang kami lakukan, inilah yang kami masukkan ke dalam rencana undang-undang. Termasuk tes psikologi. Ya. Karena pada waktu itu, dan rupanya sampai hari-hari ini masih ada yang psikotes yang hanya Rp5.000. Ya, ya makanya kemudian, habis pakai beli kertas ya Pak ya. Terus kemudian profesi kita dihargai seperti apa gitu ya? Ya kemudian juga yang saya paling tersinggung lagi itu adalah adanya online yang bikin bimbingan psikologi yang cuma bimbingan tes, orang mau masuk ABRI, mau tes di mana, iya. Betul. Jadi kepada generasi muda sekarang milenial untuk mengetahui bahwa kami tahun 2000 itu memulainya dengan menyusun organisasi, merapikan organisasi dengan yang ditandatangani secara resmi. Jadi ada SK-SK-nya. Satu persatu kami rapikan, sehingga akhirnya kami sampai kepada sebuah titik, kami menyusun sebuah RUU psikologi. Dan itu sudah sampai ke draft yang ke-6. Oke, jadi
Nah, saya tidak tahu apalagi yang mungkin perlu saya sampaikan karena ini, fondamen yang sangat luar biasa ya Pak ya. Betul, betul. Iya. Dan saya terima kasih juga kepada teman-teman yang sangat aktif pada waktu itu, termasuk juga persiapan internasional. Jadi di sini Eno ada Koko, ada yang lain ya, Nuki, termasuk juga Apin dan sebagainya. Itu yang melakukan kontak-kontak internasional dan sampai akhirnya kami hadir di dalam pertemuan IUPCS, ya, International Union Psychological Science. Dan ternyata Indonesia sudah dicoret waktu itu. Oh ya? Jadi waktu kenapa Pak? Nggak bayar. Nggak pernah bayar kan lupa tahu. Dicoret gitu kan. Jadi mungkin waktu pertama teman Pak Mul atau ini mungkin rajin ya pada waktu itu. Berikutnya saya tidak tahu karena saya nggak kepengen cek pada waktu itu. Tapi yang jelas semua utang kita lunasi dan akhirnya HIMSI kembali diakui sebagai satu-satunya organisasi profesi psikologi di Indonesia. Karena di IUPS sebagai organisasi internasional psikologi itu hanya mau menerima satu organisasi profesi. Oke. Teman-teman di DPR dan di mungkin juga di Diknas harus mengetahui bagaimana organisasi internasional psikologi di dalam menghandle organisasi-organisasi profesi di negara masing-masing. Nah, IUPCS itu anggotanya adalah negara. Jadi country member, namanya mereka country member, bukan personal member, individual member, tapi country member. Nah, country member itu dilihat dari dua hal. Ini dalam ADART mereka, by law mereka mengatakan, yang pertama yang anggotanya terbanyak gitu. Jadi kalau ada organisasi sebuah negara, psikolog yang ikut di sana itu paling banyak, itu yang dilihat. Nah, kemudian punya cabang yang terbanyak juga. Dia di setiap provinsi ada di sana. Nah, itulah yang dianggap sebagai organisasi yang diakui. Jadi organisasi profesi psikologi seharusnya oleh pemerintah pun juga demikian. Untuk menghindari adanya double organisasi profesi atau yang kemudian membingungkan. Ini yang menyebabkan mereka hanya mengakui organisasi yang anggotanya terbesar, yang psikolog paling banyak dalam organisasi tersebut dan kemudian punya cabang yang terbanyak. Ini yang menyebabkan saya dalam diskusi hari ini saya kepengen menyebutnya sebagai mengelola kebinekaan menjadi sinergi. Karena di dalam ilmu fisika, kalau kita lihat ada vektor, satu atau dua vektor, itu maka resultantenya itu akan lebih panjang. Jadi kalau ada kekuatan kita itu digabung, gabungan dari kekuatan kita ini akan lebih kuat. Nah, kalau kita bertekanan, kemudian kita pecah belah, kita ini akhirnya kita akan hilang, salah satu akan mati nanti. Nah, ini yang menyebabkan saya sangat miris ya belakangan ini. Melihat kenapa kita harus bersirkah-sirkah ya, jadi pecah-pecah untuk organisasi profesinya. Dalam persiapan RUU ini, udahlah kita balik kepada kita. Kita adalah organisasi dan kita diakui oleh IUPCS satu organisasi dan kita yang terbanyak. Ayolah kita sama-sama menyusun RUU ini. Begitu. Kalau dari pandangan Bapak sendiri sebenarnya apa sih keuntungan bagi profesi psikologi ini Pak dengan nantinya akan ada UU praktek psikologi ini Pak? Aduh, ini nggak terbayangkan ya, nggak terbayangkan. Kalau kita lihat ya, misalnya bagaimana organisasi kita ini tata laksananya, tata kelolanya, itu dengan adanya undang-undang kita makin terlindungi. Baik itu di dalam organisasi kepemerintahan ataupun di swasta, ya. Ini kita makin kelihatan bahwa kita sebetulnya berperan. Walaupun di Indonesia diakui atau tidak diakui, dari mulai seorang kopral mau masuk jadi tentara sampai jadi jenderal, dari seorang pegawai negeri atau anggota partai politik yang baru masuk sampai jadi presiden, semuanya itu mengikuti
proses. Oke. Tapi psikologinya sendiri belum diatur dalam undang-undang. Iya, Ini iya. yang menyebabkan kita berharap pemerintah menyadari dan mau tahu, ya. Karena kami sudah melakukan dari catatan saya yang saya buka, ini ada beberapa kali kami melakukan pertemuan dengan DPR pada waktu itu. Kalau saya boleh lihat ya, kalau diizinkan saya bacakan, draft 1 itu muncul tahun 2000 sebagai awal. Itu baru konsep dasar tahun 2000. Tapi dalam raker pertama HIMSI tahun 2001, tanggal 25 Februari, itu mulai dibahas akhirnya menjadi draft 2. Jadi draft 2 itu adalah hasil masukan raker dari teman-teman se-Indonesia di dalam raker. Oke. Itu dibuat dan kemudian disitulah lahir usulan-usulan dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, kemudian sudah itu lahir draft ketiga. Draft ketiga ini hasil dari raker tadi, kami bawa ke fraksi-fraksi di DPR. Jadi pada waktu fraksi-fraksi di DPR dan juga Komisi 8, karena pada waktu itu diarahkan Komisi 8, kami melakukan pertemuan tanggal 14 Mei tahun 2001. Nah ini teman-teman yang di DPR harusnya juga tahu bahwa ini bukan satu yang ujuk-ujuk ada gitu. Ini sudah dibahas. Tapi memang masalahnya pembiayaan dan sebagainya yang pada waktu itu masih kita bingung bagaimana caranya untuk melaksanakan ini. Nah, hasil dari pertemuan dengan DPR, dengan fraksi-fraksi dan Komisi 8 DPR itu menjadi draft 4. Draft. Jadi saya mohon maaf ini kepada pengurus HIMSI yang sekarang, jangan disebut bahwa undang-undang ini isinya cuma hukum-hukuman untuk ancaman untuk psikolog, pasal-pasal yang terlalu banyak. Sama sekali salah. Ini tahapan gitu. Yang namanya pidana untuk psikolog yang melakukan kesalahan itu hanya 3 pasal. Dan itu lebih diarahkan kepada orang lain yang ngaku psikolog, kemudian dia melakukan praktek. Jadi bukan untuk psikolognya. Psikolognya aman. Nah, jadi kecuali psikolognya melakukan malpraktek ya Pak ya. Psikolognya juga melakukan malpraktek ya. Nah, tapi itu ada tahapannya. Dari hasil nggak semudah itu. Tidak semudah itu. Kita akan punya majelis yang dulu namanya IBOP ya, Indonesian Board of Psychological Board. Ya. Itu jadi ada sebuah board yang mungkin bisa disebut sebagai majelis, ataupun juga namanya itu Indonesian Board inilah mengenai psikologi ini yang kemudian menyaring terlebih dahulu apakah betul ini bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi pidana atau tidak, atau ini hanya perdata atau cukup dengan diselesaikan di dalam saja. Jadi memang ada saringannya, Saya ingin melanjutkan sedikit lagi. Sesudah itu barulah masuk ke draft keempat. Ini dibahas di kolokium tanggal 3 Maret 2001 dan hasil konsultasi dengan Majelis Psikologi Indonesia Pusat tanggal 30 Juni 2001. Jadi sesudah didiskusikan dengan majelis, didiskusikan dengan kolokium, jadi seluruh dekan itu juga membahas. Maka pada akhir Juni itu lahirlah draft 4. Jadi yang kami lakukan itu mungkin berbeda dengan hari ini. Ya. Kami melakukan dengan sangat sistematis pada waktu itu sampai akhirnya lahir draft kelima. Dan draft kelima inilah yang kemudian kami sampaikan kemana-mana secara terbuka, direvisi di Kolokium Semarang tanggal 20 Oktober 2002. Kemudian dibahas oleh Universitas Airlangga, saya masih ingat tanggal 3 tahun 2003, di Kolokium Baturaden, seluruh dekan-dekan tanggal 12 April 2003, di UI Yogyakarta 24 Mei 2003, Universitas Maranatha di Bandung 27 Mei 2003, dan HIMSI di Sumatera Selatan di Palembang tanggal 12 Juli 2003. Jadi kami keliling lagi dan kemudian kami membuka kepada semua anggota, dan saya masih punya catatan yang lengkap. Terima kasih kepada Cassandra.
yang sudah mengobrak-abrik yang kelima ini, sehingga akhirnya yang kelima ini berhasil menjadi draft yang keenam. Draft keenam inilah yang kemudian kami sampaikan ke DPR. Cuman ada beberapa hal yang pada waktu itu kita harus akui kondisi politik yang berbeda dengan hari ini. Pada waktu itu ada presiden yang saya tidak bisa sebutkan yang mana, kemudian dianggap tidak memenuhi persyaratan psikologi dan kemudian psikologi diajak bicara. Jadi saya takut pada waktu itu juga akan terjebak pada kepentingan politik pada waktu itu. Jadi coba untuk menjaga jangan sampai organisasi profesi yang murni ini terlibat di dalam pertikaian politik. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan juga sampai saat ini. Tapi memang tidak bisa dihindari. Begitu nyemplung ke DPR, ya sudah bicara soal politik di sana. Iya. Sudah tingkatan politik ya Pak ya. Harus pintar-pintar untuk bermain aman di sana ya. Betul. Jadi tapi memang berat sekali. Sejujurnya hari ini lebih berat. Pada waktu itu masih lebih gampang. Sebetulnya kalau bisa lolos seperti ini pada waktu itu, tentunya akan lebih mudah pada waktu itu. Iya, ini beberapa sempat berkomentar ya, lumayan banyak termasuk Mas Seger. Terima kasih karena masa kepengurusan Pak Rahmat Papi ya. Memang sebutan Pak Rahmat Ismail ini sebutan mesranya adalah Papi. Memberi fondasi yang kuat untuk kemajuan HIMSI. Jadi kami benar-benar berterima kasih sekali Bapak. Ya. Silahkan teman-teman follower yang ngikutin ini ya boleh bertanya kalau misalnya kepo nih sama Bapak ternyata punya banyak banget catatan, dan ini mungkin nanti semoga bisa menjadi sejarah perjalanan daripada UU Praktek Psikologi ya Pak ya. Catatan kecil ini akan luar biasa sekali, dan ya nanti generasi penerus kita bisa paham ya sampai seberapa sih perjuangan yang luar biasa ini gitu. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya. Silakan karena Bapak. Saya membuat catatan ini bahwa pengurus HIMSI yang terakhir periode saya ada seorang anggota kompartemen pusat penanganan krisis psikologi. Jadi seorang anggota kompartemen pusat penanganan krisis psikologi diketuai oleh seorang yang namanya Desi Ratnasari. Jadi anggota pengurus juga, yang harusnya dia tahu banyak soal ini juga. jadi dia juga sudah terlibat sebetulnya sejak awal. Sejak awal karena ya dia, Pak ya. Zaman saya sebagai ketua umum, dia adalah anggota kompartemen. Jadi akhirnya Ibu Desi yang membawa bola panasnya dari dulu sampai sekarang ya Pak ya. Iya, tampaknya begitu. Jadi makasih banyak. Bola ini diterusin sama dia. Iya. Pak Rahmat, dengan perjuangan yang luar biasa, bagaimana Bapak benar-benar memang meletakkan tadi satu fondamen yang kuat untuk tentu kemajuan instansi psikologi Indonesia, dan saya yakin Bapak juga mengamati ya Pak ya perjalanan kita, detak-detak langkah-langkah seperti ini, dan salah satunya memang masih tentu ada satu proses untuk harmonisasi UU Praktek Psikologi, dan memang saat ini yang juga sedang kita godok bersama adalah memang dengan UU lainnya bagaimana Pak harmonisasinya dengan penyebutan peran psikologi Pak. Iya, memang diperlukan ada kata sepakat di sini bersama-sama. Dan kemudian tarik ulur ini tidak boleh kemudian menjadi pertikaian. Karena kita tahu, kita harus melihat judul yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam teori fisika, kalau ada dua vektor, maka resultantenya akan lebih bagus, akan lebih kuat. Jadi sinergi itu akan lebih baik ketimbang konflik, ketimbang pecah belah. Karena itu, maka kita harus mencarikan kata sepakat yang mendasar dulu. Jadi, definisi mengenai psikolog, silakan bikin batasan. Kemudian alat psikologi,
silahkan bikin batasan. Apa yang disebut? Kalau mau melirik ke EPA boleh, mau kita melirik ke Eropa juga boleh, terserah. Mau nggak jauh-jauh ke Australia aja, tapi kurang bagus. Kalau mau ke EPA itu mereka sudah menyusun dengan sangat sempurna. Jadi ini beberapa hal yang sangat penting ini jangan sampai hilang. Tapi kalau prosedural, bagaimana perpanjangan 3 tahun atau 5 tahun, itu orang politik lah mungkin atau orang hukum ya. Tapi yang utamanya mengenai definisi psikologi, mengenai pendidikan psikologi. Psikologi itu bukan cuma PIO. PIO jangan aku punya psikologi. Ya, dia ada bagian daripada psikologi dan dia sah pemiliknya. Tapi bukan satu-satunya. Begitu juga yang lain. Jadi sekarang saya masih ingat sekali waktu saya di Yunani, saya jumpa dan dia mengatakan, I'm a mathematics psychologist. Dalam hati saya, sorry aja ya, apaan sih gitu ya. Ternyata adalah psikolog matematik yang sama sekali saya nggak pernah dengar pada waktu itu. Dan belakang pada waktu saya bergaul dengan beberapa teman-teman yang sedang menyusun matematika di Indonesia, saya baru tahu bahwa banyak unsur-unsur psikologi yang harusnya diperhatikan di dalam matematika yang saya nggak pernah ngebayang sebelumnya. Apalagi pada pertemuan di Beijing, saya lupa tahun berapa di Beijing, itu saya ketemu dengan penerima hadiah Nobel. Ya, saya berkesempatan untuk salaman dengan beliau. Itu adalah seorang psikolog. Dan caranya soal ekonomi. Bahwa ekonomi kayak kata misalnya di Indonesia lah ya, ekonominya itu bukan kemudian Aliwardana, bukan kemudian Sumitra, tapi adalah bagaimana psikologi pemimpin yang menetapkannya. Waktu zaman psikologinya Pak Harto, kalau zamannya Pak Jokowi, psikologinya Pak Jokowi, dan ini akhirnya hadiah Nobel. Jadi bukan ekonominya, tapi yang menentukan adalah bagaimana psikologi dari pemimpin yang menetapkan keputusan-keputusan mengenai ekonomi. Itu yang lebih menentukan. Dan akhirnya dia dapat hadiah Nobel. Nah, jadi psikologi itu ada di mana-mana. Gitu. Jadi kalau dulu kita bilang ya psikologi itu jangan cuma jadi tukang tes saja. Iya betul. Jadi kita ada di mana-mana. Teman di DPR kemarin saya kontak juga dengan Pak Rahmat Gobel. Kita bicara lagi soal ya memang dibutuhkan. Gitu. Saya bicara dengan tokoh PDIP. Ya. Kebetulan yang ngetesnya kan Hibzi kan. Saya bilang, oh itu bukan bidang saya nggak tahu. Saya bilang, bisa tanya sama yang lain. Akhirnya mereka menyadari bahwa betapa pentingnya bantuan dari seorang psikolog untuk bisa menjadi seorang politisi yang baik. Untuk bisa menjadi seorang politisi yang mengerti bagaimana mengenal dirinya dan lingkungannya. Dan psikologi ini sangat membantu. Kita lihat aja mengenai konsep Johari Windows misalnya kan. Tidak semua orang tahu mengenai Johari Windows. Bagaimana saya tahu, orang lain tidak tahu, orang lain tahu, saya tidak tahu. Dan 4 jendela ini kemudian pengaruhnya bagaimana terhadap diri dia. Bagaimana hal-hal yang saya tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu itu pada saat bocor, itu bagaimana apa yang terjadi dalam diri manusia. Itu ternyata dari konsep yang sangat sederhana dari Johari Windows. Itu saja sudah sangat menentukan bagaimana seorang bisa bersikap di meja sidang di DPR misalnya. Atau seorang yang akan menandatangani bansos yang dengannya saja triliunan rupiah ditilep. Nah, ini kan masalah psikologi. Hukumnya udah banyak. Aturan hukumnya udah ribuan aturan hukum yang melarang, yang pelanggaran, ancaman dan sebagainya. Tapi karena masalah psikologinya tidak disentuh, ya tetap aja ngambil gitu. Ini yang terjadi hari ini dan saya berkeinginan teman-teman yang dulu juga membantu bersama-sama saya sejak Pak Jokowi masih jadi wali kota sebelum malahan. Saya melakukan perjalanan bersama beliau ke luar negeri. Kami berdua jalan kemana-mana.
Saya ingin sebetulnya ketemu lagi dengan beliau terakhir karena pernikahan saya ketemu. Saya ingin menyampaikan betapa peran psikologi ini sangat penting gitu. Iya. Jadi tolong jangan dikerdilkan gitu. Dan dikerdilan ini kadang-kadang menyedihkan gitu. Saya tidak menyinggung masalah bagaimana kita sekarang dipimpin atau dibimbing nanti oleh Dignas. Tapi paling tidak, orang Dignas itu harus tahu bahwa psikologi itu bukan hanya masalah pendidikan. Gitu. Psikologi ini sudah begitu besar. Saya berbicara dengan Pak Prabowo misalnya, mengenai masalah pertahanan di Indonesia. Beliau sangat menyadari betapa pentingnya psikologi. Dan saya, Mas Teger ini harusnya kapan-kapan terima kasih ke beliau karena salah satu dari buku yang dibuat oleh Himsi, kata pengantarnya oleh beliau. Gitu. Jadi beliau sangat menyadari betapa pentingnya psikologi. Dia sebagai seorang jenderal. Begitu juga Pak Jokowi. Artinya negeri ini sudah sadar semuanya gitu. Iya. Tapi iya. Kita harus mengikuti tahapan, harus ketemu ini, Pulau Nuwung sini, senyum kiri, senyum kanan, ya. Kemudian harus duduk di sidang berjam-jam. Ya udah, kita ikuti aja. Tapi paling tidak, yang utama tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana hal-hal yang inti dari permasalahan psikologi itu jangan dirubah. Kalau yang secondary-nya itu ya silakan kritik yang menentukan. Tapi yang utamanya itu jangan sampai lepas. Bagaimana psikologi, bagaimana peran psikologi di level mana psikologi, ya. Bagaimana alat tes ini yang saya tekankan beberapa kali ke Mas Tegar. Tolong alat tes ini diperkuat di dalam. Ada perlindungan yang kuat gitu, terhadap alat tes. Kita harus menghargai teman-teman yang di psikometri yang sudah jungkir balik menghabiskan waktu dalam menyusun alat-alat tes. Tolong kita lindungi. Dan kemudian bagaimana kerahasiaannya. Kebetulan saya 10 tahun membantu Ketua Badan BNP 2 TKI sebagai senior advisor di sana. Saya melihat bagaimana kelakuan yang nyolong-nyolong alat tes tadi. 10 dia ngirim TKI, 10 orang, 10 orang itu masing-masing disuruh nyatet 2 tes, 2 pertanyaan. Akhirnya dalam sekali tes sudah ada 20 pertanyaan dan itu disimpan di dalam bajunya. Ibu-ibu gitu. Nah, kemudian dikumpulin, di-storein, dan kemudian ada tim yang menyusun. Ternyata pertanyaan-pertanyaan adalah ini. Seminggu ngetes, semua alat tes udah ada catatannya di mereka. Jadi begini ini harus ada jalan keluarnya gitu. Iya. Jangan ditipu oleh maling-maling ayam yang sengaja. Apalagi hari ini dengan screenshot, dengan segala macam, ini harus hati-hati. Teman-teman yang sudah masuk ke IT itu harus bisa memprotek. Jangan sampai alat tes yang ada itu dengan mudahnya di screenshot. Supaya mengenai kerahasiaan. Nah, itu harus dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang menjelaskan masalah itu. Bagaimana kalau ada orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pengkopian, baik itu digital ataupun tidak, terhadap alat-alat tes yang hanya boleh dilakukan oleh psikolog. Kalimat itu harus jelas gitu. Saya belum menemukan di dalam undang-undang ini. Nah, yang itu harus dipertahankan. Yang selebihnya buat saya sih terserah aja. Gitu, Pak Retno. Apalagi nih? Luar biasa, Pak, membuat saya benar-benar terkesima gitu ya, Pak ya, dengan satu hal yang sangat detail, dengan ya tadi satu perjalanan yang ternyata memang sangat luar biasa ya, Pak ya. 7 tahun ya, Pak Rahmat, bahkan lebih ya karena presiden elect tadi ya. Jadi kalau Bapak ngelihat perjuangan Bapak untuk membesarkan HIMSI ini, sebenarnya lebih banyak sukanya apa dukanya, Pak? Jadi pada waktu itu teman-teman datang, tahun 98 itu, teman-teman datang. Rahmat ini HIMSI biasanya dipimpinnya sama pegawai negeri, atau kalau nggak dosen. Kali ini kita pengen tahu gimana kalau orang swasta yang dari korporasi yang memimpin. Gitu. Waduh, saya nggak punya mungkin kemampuan gitu. Tapi karena teman-teman meminta, dan akhirnya saya minta izin ke istri saya, itu prosesnya.
sampai akhirnya saya menjadi presiden-elect sesudah Pak ya. Dan saya terima kasih ke Kang Dodi dari Bandung yang hadirannya itu adalah ke Bandung, tapi kemudian Kang Dodi bersedia jadi sekjen dan saya jadi presiden pada waktu itu. Terima kasih Kang Dodi yang bersama-sama. Pak Dodi ya Pak ya. Ya. Iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Laila Saleh nih. Iya, dengan pentingnya peran UU ini Pak, dengan pengalaman Bapak yang seabrek itu, jadi menurut Bapak apa yang harus kami, komunitas psikologi tentu secara luas, lakukan agar RUU ini bisa menjadi UU Pak? Saya nitip dari bahan pitutur RUU yang saya buat, yang silakan diperbanyak kalau mau dikirim pakai WhatsApp, silakan. Mengelola kebinekaan menjadi sinergi. Ini yang buat saya yang paling penting. Mengelola kebinekaan menjadi sinergi. Nggak mungkin kita ini semua sama gitu. Minimal kita ada dua jenis kan, ada laki-laki, ada perempuan. Kadang-kadang ada lahir dua lagi kan, yang laki-laki perempuan, yang perempuan tapi laki-laki. Tapi pada prinsipnya kita punya dua ini bukan berarti sesuatu yang harus dipertentangkan, tidak. Tapi sinergi, akhirnya kehidupan alam semesta ini bisa berlangsung berkesinambungan. Ya. Tapi bagaimana mengelola kebinekaan ini? Jangan satu merasa paling kuat, satu merasa paling dipentingkan. Asosiasi atau ikatan yang merasa dia lebih unggul dan sebagainya, awal mula dan sebagainya. Kita semua tahu lah bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan. Ayolah sinergi. Kita menghimbau kepada semuanya, balik lagi lah. Seperti tahun 2000 kita dulu. Ya. Kita sama-sama. Kita sama-sama bersama dalam sebuah organisasi. Dan dalam penyusunan HIMSI pada waktu itu, kami sudah memikirkan bagaimana kalau sebuah asosiasi akan mengikatkan diri dengan sebuah departemen, akan mengikatkan diri dengan PBB bahkan, dengan organisasi internasional, dengan organisasi, silahkan. Tapi kita tetap satu dalam HIMSI. Ini yang saya terus terang sudah 9 tahun saya betul-betul hidup saya tinggalin. Bisnis saya tinggalin, semua saya tinggalin. Saya mencemplungkan diri saya betul mengurus HIMSI pada waktu itu. Dan apa yang saya terima kasih pada teman-teman yang sudah menolong, membantu, mendampingi saya sejak awal. Itu akhirnya kita di Indonesia bisa satu. Saya lupa, mungkin nanti ada datanya yang ini, di mana waktu itu sudah ada 83. Terakhir saya turun, sudah ada 83 fakultas psikologi dari seluruh Indonesia. Ini waktu itu juga sudah sangat mencengangkan ya. Jumlah yang begitu besar, anggota begitu banyak, kemudian asosiasi yang begitu kuat masing-masing, dan kemudian kita betul-betul bersinergi bersama-sama. Ini hebat sekali bahwa ada perbedaan pendapat, bahwa ada kemudian ya persis seperti kalau kita makan antara sendok dan garpu itu kalau nggak tabrakan itu bukan makan namanya. Pasti makan ya, antara sendok dan garpu. Tapi bukan berarti kita harus menghancurkan piring kita dengan sendok kita. Belum lagi kalau kita makannya juga pakai pisau gitu. Pisaunya ditusuk-tusukin gitu. Bukan itu. Kita tetap bersama-sama. Karena nanti lihatlah. Saya nggak karena pengalaman saya cukup lama di meeting ini. Akhirnya nanti kita akan sadar gitu. Kita akan sadar bahwa iya, saya sebetulnya ada apa-apanya. Harusnya saya mengalah sedikit. Yang menyebabkan nanti semuanya akan terbantu. Gitu. Iya. Semuanya. Sampai yang di pelosok-pelosok. Mungkin teman-teman yang mendampingi saya bertahun-tahun mengurusi Aceh dalam tsunami. Ya. Itu betul-betul merasakan bagaimana orang-orang yang di pelosok itu membutuhkan psikologi. Makanya saya di APIO juga, saya selalu mengatakan, tolong jangan mikirin korporat besar-besar, kemudian kepengen kerja, dan jadi jangan.
pikirkan itu yang di pinggir jalan kaki lima. Teman-teman, alhamdulillah yang di Kalimantan Timur akhirnya sangat aktif dengan UKM. Bantu itu UKM. Karena ekonomi kita ini mulai hancur, tapi UKM itu akan jadi penopang, penyelamat negara ini. Dan itu yang harus kita bimbing. Bagaimana dia bisa mencatat pengeluaran dia. Bagaimana dia bisa, saya punya sebuah teori namanya teori botol kecap. Mungkin nanti saya akan ceritakan bukan di sini. Tapi dengan teori botol kecap ini kita tahu bahwa satu botol kecap hilang. Kalau kita punya warung kita bisa bangkrut. Jadi jangan enteng dengan sebuah botol kecap. Mertua dikasih botol kecap, satu botol kecap. Akhirnya bisnisnya jadi bangkrut. Karena dia tidak bisa beli modalnya tidak cukup lagi untuk penjualan berikutnya. Itu gara-gara satu botol kecap. Nah, dengan teori botol kecap, dengan konsep-konsep UKM yang hari ini saya sejujurnya makin kagum dengan yang muda-muda. Mereka bisa menemukan yang baru. Ini yang harus kita sampaikan gitu. Jadi tidak dengan korporat besar, dengan perusahaan besar, yang memang gajinya lebih enak ya, juga baunya lebih harum gitu. Tapi yang justru kita turun ke bawah, psikolog untuk rakyat, psikolog untuk UKM, ini akan menyebabkan psikolog menjadi lebih bermakna. Dan undang-undang praktik psikologi harus mencakup sampai ke sana. Harus mencakup sana. Mudah-mudahan lah ini bisa bermanfaat buat semuanya. Saya nggak tahu apa lagi. Ini ada yang bertanya ini, kebetulan namanya nama ini nih, generasi milenial nih ya. Ya, GER ya, BNRTN ini. Saya ingin bertanya, Pak, apa sih sebenarnya peran yang bisa diambil oleh mahasiswa psikologi Indonesia untuk mengawal RUU ini, katanya Pak? Menurut Bapak seperti apa, Pak Rahmat? Ya, otak saya otak lama. Otak kita orde lama dan orde baru. Jadi kepengennya itu ya langsung demo aja gitu. Mahasiswa demo. Itu zaman dulu ya, Iya. Kekuatan mahasiswa yang kemudian dari kampus-kampus bisa membuat petisi memohon kepada anggota DPR yang tercinta dan terhormat untuk bisa memikirkan ini. Karena masalah negeri ini adalah bukan masalah hukum dan ekonomi saja, tapi kita juga sedang menghadapi masalah psikologi ya, yang sangat parah dan berat. Ya. Makin lama makin terpuruk karena psikologi tidak diperhatikan, dan itu memerlukan undang-undang. Tapi zaman demo dulu sudah lewat. Jadi hari ini mungkin para mahasiswa, pertama tentunya ini mungkin sangat normatif. Dia belajar yang benar lah sampai selesai jadi sarjana. Ya, itu yang diharapkan tentunya. Tapi kemudian kalau mahasiswa juga ingin berperan sebagai mahasiswa, tolong deh sampaikan buat petisi. Kalau buat saya kan zaman hari ini kan tampaknya itu diperlukan. Jadi banyak permintaan-permintaan. Karena dulu saya masih ingat pada waktu penyusunan RUU tahun 2000-an awal dulu juga mereka juga mengharapkan tolong kasus-kasus ini diangkat. Jadi kasus yang kemarin yang disebut-sebut waktu RDP di DPR mengenai kasus seseorang yang kemudian jadi heboh di dunia maya mengenai sikap dan kelakuan dia di dalam menghadapi klien dan sebagainya. Nah, yang ini harus diangkat gitu. Nah, kemudian penulis-penulis yang baik. Nah, ini mahasiswa biasanya yang kreatif. Bagaimana sih orang bisa yang katanya orangnya kaya banget ya, kaya banget katanya keluarganya super kaya, udah berlebih, tapi akhirnya nyolong juga gitu. Duit bansos gitu. Ini apa ini? Dalam psikologi apa ini? Nah, ini mahasiswa bisa menjabarkan mungkin dalam bahasa yang sangat milenial kepada teman-teman. Dan kemudian juga menyampaikan secara resmi ke pemerintah dan juga termasuk Dignas dan ke DPR. Bahwa kami butuh itu. Bangsa ini membutuhkan bagaimana sentuhan psikologi terhadap kehidupan bernegara hari ini. Ini It's 21 hours. Kenapa? Ada peringatannya? 21 hours.
Oke, jadi mudah-mudahan para mahasiswa itu bisa menyampaikan dengan baik, ya. Nggak usah pakai demo. Iya, demo yang psikologis ya Pak ya. Demo yang Ya, psikologis, ya. psikologis. Ya. Dan saya setuju sekali, itu sebenarnya bagus, tepat sekali. Ayo demo, tapi demo psikologis. Bagaimana kita menyadarkan ke mereka bahwa di Indonesia sudah ribuan pasal hukum, sudah ribuan pasal-pasal mengenai ekonomi, tapi tidak satupun pasal psikologi yang bisa meluruskan otak bangsa ini. Yang hari ini mungkin banyak yang sudah menyimpang. Ditambah lagi dengan, saya ngeri kalau sudah lihat gadget, sudah melihat pengaruh gadget, banyaknya RSD diisi oleh anak-anak kecil, ya, milenial, karena gangguan gadget. Berapa banyak, kebetulan saya diminta oleh teman-teman pada waktu itu untuk memimpin cyber psychology. Saya membaca data, ngeri saya. Banyak perempuan yang hari ini sudah dibunuh karena ditipu di Facebook maupun di Instagram atau yang lain, yang kemudian akhirnya jadi mati karena laki-laki yang bisa menggombal dengan sangat indah di medsos ya Pak ya. Ya. Nah ini sudah banyak, ya. Bukan satu dua ya, puluhan mati. Nah ini kan sudah berbahaya. Satu aja sudah bisa jadi kasus gitu. Ini sekarang sudah puluhan. Bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana anak-anak kecil yang kalau dulu kita belajar mengenai TIK, mengenai gerakan-gerakan yang tidak normal. Tapi sekarang dengan gadget ini, mereka sudah menyebutkan kata-kata yang kotor dan kemudian berulang-ulang hanya karena kecanduan gadget. Nah ini psikologi yang harusnya bicara. Psikologi bicara. Ini nggak bisa dikasih obat, kemudian dia teler, kemudian dia tidur, kemudian sehat. Nggak bisa. Psikologi sangat berperan di sini. Nah, mungkin kalau balik yang tadi ya, mahasiswa juga harus bisa menengok ke dalam kehidupannya. Bagaimana pengaruh dari gadget dengan tidak adanya kuliah yang tatap muka hari ini? Apa yang terjadi? Cucu saya ternyata sudah jauh lebih jago dari saya. Pada waktu dia tatap muka pakai gadget dengan gurunya, dia bisa di sisi lain dia main game sama teman-temannya gitu, dan gurunya nggak tahu gitu. Jadi mereka bisa udah jago banget gitu ya. Jadi nggak kebayang gitu betapa anak-anak sekarang sudah begitu lihai dan terampilnya dalam menggunakan gadget, dan kemudian kadang-kadang juga bukan hanya untuk yang positif, yang negatif pun juga terjadi. Dan itu sangat berbahaya. Nah ini mungkin mahasiswa bisa ikut ambil peran di sini. Iya. Demo psikologi. Iya, ini mungkin juga perlu kita jawab juga Pak. Ada dari Mardeni psikolog. Wah, ini juga salah satu psikolog nih ya. Bagaimana dalam tanda petik menyadarkan internal HIMSI sendiri yang selalu menyuarakan kontra pada RUU ini, sekalipun tidak secara eksplisit disampaikan, sementara di luar masyarakat berharap hadirnya undang-undang ini. Gitu. Ya, ini rada bersayap ini pertanyaannya. Ini kalau menurut saya normal, semuanya normal. Jadi artinya ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ditambah lagi dalam tanda petik ada juga yang banci, ya. Itu normal. Tapi pada saat mereka bersinergi, kehidupan alam semesta ini jadi berkesinambungan. Yep. Jadi jangan ini yang dipertajamkan. Dan masing-masing si laki-laki tadi, jangan hanya kumpul sama laki-laki saja, nanti jadi homo. Yang perempuan juga jadi lesbi kalau dia cuma kumpul sama perempuan. Tapi ayolah kita bersama-sama duduk, ya. Dudukkan tapi dengan otak yang dingin, ya. Otak yang dingin. Duduk bersama, bicara soal masa depan psikologi. Psikologi ini bukan cuma psikologi sosial, bukan cuma psikologi agamawi, bukan cuma psikologi industri dan organisasi, bukan cuma militer. Tapi ini semuanya, kita harus bersama-sama sekarang ini. Iya. Bersama-sama. Dan ini yang menyebabkan saya
sampaikan juga sama Tegar. Saya bicara juga dengan Mbak Gama, beberapa jam saya bicara sama beliau. Ayolah bersatu. Ayo bersatu. Kita kuatkan psikologi Indonesia ini. Udahlah Mas Tegar, kalau perlu Ketua Umum HIMSI berikutnya Mbak Gama misalnya. Ya udah, kita lakukan. Jangan kemudian jadi pecah-pecah. Gitu loh. Ini dua alasannya karena harus ada. Nggak ada itu. Dengan satu perahu yang kokoh, kita juga bisa. Kita bisa bersama-sama. Nah, saya mohon benar ini kepada semua anggota HIMSI. Uban saya yang bicara ini. Ayolah kita bersatu bersama-sama. Sinergi ya Jangan Pak ya lagi, kuncinya ya. Kita bersinergi. Balik lagi lah dengan judul yang saya ajukan dalam fitur ini. Mengelola kebinekaan menjadi sinergi. Ini kebinekaan ya, ini memang dengan harus bineka. Tidak mungkin. Kalau tidak bineka, ya itu persis kayak Korea Utara, kayak di Rusia. Ya. Kebinekaan itu dimusnahkan. Ya. Dia menjadi tapi kita tidak melakukan itu. Kita mengelola. Tetap ada kebinekaan. Tapi sinergi menjadi sebuah kekuatan bersama-sama. Hebat loh, hebat. Kalau ini bisa bersatu ya. Saya memohon benar kepada semuanya, teman-teman yang ada di HIMSI. Sampai itu dari awal bagaimana lahirnya asosiasi. Bagaimana kemudian memperkuat organisasi. Dengan tidak bertentangan. Di satu pihak ada ADART, di lain pihak ada tata laksana namanya. Iya. Namanya aja bedain. Dan itu kami pikirkan. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk datang dari langit. Tidak. Ini diskusi panjang. Supaya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Gitu. Yang satu namanya ini, yang satu namanya ini. Yang satu namanya wilayah, yang satu namanya apa. Saya juga udah nggak apa lagi. ADART ini. Sudah dibedakan. Iya. Dan kemudian semuanya bersinergi jadi satu. Nah, itulah mudah-mudahan dalam undang-undang ini kita bisa duduk bersama-sama, bisa bicara lagi bersama-sama dari hati ke hati. Jangan saling menyalah-nyalahkan lagi lah. Kita lihat ke depan bagaimana kita bisa menjadikan, mewujud nyatakan RUU ini, dan kemudian kita bisa menjadi sebuah profesi yang dihargai di Indonesia dan juga di mata internasional. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Jadi tantangannya mengelola kebinekaan ya Pak ya, dalam satu sinergi tadi. Ini yang saya usulkan, yang tiba-tiba pada waktu saya ditelepon oleh Mas Tegar dan juga Mbak Retno untuk bicara, namanya pitutur, saya tahu banget ya Pak. Saya dewa. Kelihatan sepuhnya ya Pak ya, yang mudah dituturi gitu. Bukannya kelihatan jadinya. Tapi ya udahlah. Dan saya melihat kemudian tiba-tiba tadi malam pada waktu saya menyusun ini, apa yang akan saya sampaikan, terbayang oleh saya. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah mengelola kebinekaan. Iya. Cuma jadi psikolog ya. Apa itu psikolog klinis, psikolog sosial. Kalau mengelola kebinekaan aja nggak mampu gitu ya. Iya. Justru harusnya kita yang paling piawai di dalam mempersatukan semuanya. Seolah-olah suami istri yang bermasalah, coba deh sekarang itu alat tes, pakai itu semua ilmu kita untuk bisa mempersatukan. Ayo kita bersatu lagi, bersama-sama ke depan, kita susun bersama-sama. Tidak ada lagi perbedaan, tutup buku, dan kemudian kita maju dengan sebuah undang-undang dan kita jaga undang-undang ini dengan baik. Kalau nanti ada kelemahan dalam undang-undang, berikutnya kita perbaiki. Kita akan ajukan di dalam sidang-sidang berikutnya untuk diperbaiki. Tapi paling tidak, kita terlindungi dulu hari ini. Profesi itu terlindungi. Kalau ada apa-apa di pengadilan, kita ada cara jalan keluarnya. Jangan sampai nanti fitnah terjadi buat seorang psikolog, karena kita tidak dilindungi, kita akhirnya terkena undang-undang yang lain, ya. Pasal-pasal yang lain dari undang-undang lain yang akan menimpa ke kita. Jadi kita harus terlindungi gitu. Iya, jadi
memang masih perjalanan juga semoga tidak panjang lagi ya Pak ya. Semoga segera benar-benar segera disahkan karena memang sangat penting sekali ya hadirnya UU Praktik Psikologi ini dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat ya Pak ya. Betul, betul, betul. Saya mendapat komen dari beberapa teman-teman di DPR, ya mereka semuanya butuh, mereka semua butuh. Jadi ayo dong, intinya sekarang yang bersatu. Gitu. Jangan kita kelihatan berfirkah-firkah. Ya. Iya. Ayo kita bersatu bersama-sama. Saya terus terang aja juga ngeri juga nih. Mudah-mudahan Mas Mariano nggak bayang sama pemikiran dia. Kalau Apio mau mengusulkan sendiri lagi gitu, wah ada jangan deh. Jangan kan kampung sama-sama sosial juga, yang di sekolah juga, di pendidikan juga, yang di militer juga, kepolisian juga. Ayo kita sama-sama hari ini untuk menyusun rumah kita, mengelola kebinekaan menjadi sebuah sinergi. Iya. Wah, kalau pengen ngobrol sama Bapak, pinginnya sih ngobrol sampai jam 12 malam, Pak. Ya, semoga kita bisa punya kesempatan lagi mendengarkan pitutur dari Bapak Rahmat Ismail ini ya. Tentu saya, karena Bapak sebagai peletak daripada fondamen dan fondasi untuk RUU pasti mendukung sekali ya. Pak Doni mendukung banget jelas ya untuk kemajuan dan untuk kebermanfaatan bersama tentu psikologi bagi masyarakat maupun instansi psikologi sendiri. Bapak, karena waktu juga memang ada dibatasi kalau untuk IG Live, mungkin ada satu pesan yang bisa mendukung, yang bisa menguatkan teman-teman yang sedang berjuang maupun pesan untuk seluruh instansi psikologi maupun HIMSI, Bapak. Ya, badai pasti berlalu. Nggak pernah ada yang selalu. Walaupun juga sebaliknya tidak ada kehidupan yang selalu indah. Akan ada sendok sama garpu tabrakan. Tapi saya yakin dengan kedewasaan, dengan sama rasa kita sebagai psikolog di Indonesia, dan melihat harut-marutnya kehidupan anak muda, orang tua, berbangsa hari ini, yang semuanya harusnya diselesaikan oleh psikolog, itu haruslah ada sebuah undang-undang yang melindungi kita semua. Jadi ini adalah sebuah tahapan pendewasaan psikologi di Indonesia. Dia punya undang-undang, dan sesudah itu kita kelola dengan baik lagi. Bagaimana bidang-bidang yang ada. Ini masih panjang, dan saya melihat dengan cyber psychology hari ini, ya, bidang-bidang yang tiba-tiba terbuka yang nggak pernah terpikirkan oleh manusia, yang hari ini simulator misalnya, simulator bagaimana membawakan kondisi psikologi masuk ke dalam kehidupan maya. Iya. Bagaimana kita bisa mempermudah kehidupan hari ini dengan maya dan dengan kondisi yang ada, perkembangan internet yang begitu pesat, yang tadinya hanya dipegang oleh 2 universitas di Amerika, tiba-tiba internet menjadi milik masyarakat, disetujui, dan kemudian akhirnya lahirlah email, lahirlah grup-grup email. Orang tidak perlu ke kantor pos lagi, orang bisa melakukannya dengan ngetik di atas komputernya. Hari ini sudah bisa dilakukan dengan handphone, dan kemudian timbul buat psikologi yang sangat menarik. Ada behavior yang kemudian ini adalah behavior yang hanya tampil di dalam kehidupan maya. Cyber behavior, cyber personality yang sangat berbeda. Yang kalau kita muka, mungkin kita masih bisa sopan santun, kita menghargai. Tiba-tiba ada sebuah kehidupan yang tidak lagi ada orang tua dan anak muda. Semua seolah-olah sama saya. Dan semua berbicara dengan tidak ada rasa hormat dan tepos selero lagi. Ini kehidupan yang nyata, gitu. Kehidupan yang nyata. Seperti kehidupan, kalau yang saya sampaikan di dalam beberapa pembahasan, ini mirip seperti kita dulu yang hidup pakai kuda, pergi kemana-mana naik kuda, karena kita perlu kendaraan, tiba-tiba harus berubah menjadi motor atau mobil. Ini sebuah kehidupan yang berbeda sama sekali. Iya.
nggak bisa makan rumput, kita harus beli bensin. Yang hari ini harus mencap listrik karena dia sudah pakai listrik. Tapi kelakuan manusianya sama. Ini yang saya dialog dengan psikolog dari Dubai pada waktu itu dalam sebuah pertemuan. Dia ceritakan, Pak Rahmat, ini perubahan Pak Rahmat. Tapi kelakuan manusianya masih sama. Saya tanya, apa kelakuan samanya? Di Arab, orang-orang yang naik onta dan kuda, saking sayangnya sama onta dan kudanya, sorbannya dia copot untuk melap keringat kuda. Ini supir-supir mobil mewah, itu masih suka ngelapnya pakai sorbannya. Gitu. Oh. Jadi ada satu tetap, tapi mobilnya berubah dari onta, dari kuda berubah jadi mobil, jadi motor. Tapi kelakuan itu tetap aja pakai sorban. Gitu. Ini apa? Sisi psikologis yang sangat indah yang harus kita pelajari. Gitu. Jadi bukan jangan hanya cuma jumlah, kemudian ini, kemudian ada apa? Ada gadget yang begini dan begitu, kecepatan enggak. Tapi human behavior yang ada. Cyber personality yang lahir di sana. Ini yang harus kita pelajari. Dan ini bidang yang sangat indah. Dan kalau ini dibahas oleh klinis, dibahas oleh PIO, dibahas oleh ahli-ahli yang sangat indah. Daripada kita ribut sama ADART sama kemudian yang lain-lain. Ayo, kita bersama-sama. Saya yakin. Kita akan bisa lebih maju. Kebinekaan tadi merupakan salah satu memang perbedaan, tetapi kalau dimainkan bersama tentu akan jadi satu musik yang indah ya Bapak ya. Indah. Itu sangat indah. Itu tergantung dirijen di depan. Kemudian bagaimana kita mengatur. Jangan kemudian waktu drum dipukul, yang lainnya juga bunyi. Biarin drum yang bunyi dulu. Di drumnya udah selesai, baru musik yang lain masuk. Alat musik yang lain. Dan kemudian mereka bermain dalam irama yang sangat indah. Itulah psikologi yang harus dimainkan di Indonesia. Luar biasa Bapak. Terima kasih banyak atas pituturnya, terima kasih banyak atas inspirasinya, sehingga semoga ini bermanfaat buat generasi muda, dan ini juga akan kita putar ulang buat adik-adik yang mungkin karena mungkin ya kesibukan atau teman-teman yang lainnya nanti bisa menyimak kembali. Dan kita memang akan roadshow terus, besok ada 2 kali juga ya. Kita minta pitutur dari para pini sepuh ini yang memang benar-benar sudah meletakkan fondamen untuk pengembangan psikologi di Indonesia. Selamat malam buat semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak Rahmat Ismail atas waktunya. Wah, ini Pak Ancok baru datang ini ya. Waduh. Iya. Salam dulu buat Pak senior yang memimpin. Ancok nih ya. Malam Pak, Bapak besok ya Pak ya jadwalnya ya. Ya, semoga besok Pak Rahmat sekarang gantian ya juga bisa menyimak, karena ini bisa menjadi ajang reuni, tetapi juga bisa tentu mengingatkan kita bahwa kita perlu untuk bersatu dalam HIMSI. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih pada follower. Terima kasih yang sudah mengirimkan cinta pada HIMSI Pusat. Semoga kita akan terus maju dan praktek psikologi segera bisa terrealisasi untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat malam Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat ya Pak ya. Sama-sama. Kalau udah selesai,